Halo semua, perkenalkan, nama saya Bastian Richard Henrico Sitohang. Saya berasal dari kelas B dengan NIM 200405135. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan atau instrumen industri kimia yang mengandung bahan non-logam. Jadi di sini saya ada dapat dua, yaitu yang pertama belt conveyor dan yang kedua ada manometer. Saya akan menjelaskan dari kedua peralatan tersebut. Yang pertama ada belt conveyor. Belt conveyor ini terbuat dari bahan-bahan karet dan sabuk untuk mengangkat bahan-bahan atau material padat dan terbuat dari bahan konstruksi yaitu kawat, natural rubber, asbestos fiber, neoprene, teflon, dan vinilis. Mengapa dari bahan tersebut? Karena karet tersebut ada penyokong belt yang digunakan untuk menahan beban material yang ada di atas belt dan supaya belt tidak terjadi pengenduran. Penyokong belt ini diletakkan dengan jarak tertentu di bawah belt. Apabila belt berjalan, penyokong belt juga akan bergerak dengan berputar tapi tetap pada tempatnya. Karena keelastisitasnya si karet dan kekuatan si karet, maka dia bisa berputar pada tempatnya sendiri. Jadi fungsi dari alat ini suatu bentuk alat sederhana dalam industri untuk mengangkut material-material padat. Material yang digunakan dalam bentuk butir, batu bara, biji, dan lain-lain. Juga bisa dalam pengisian botol minuman, pemindahan botol yang sudah dibersihkan, dan pemindahan produk-produk lainnya. Karena sifat dari karet, si conveyor ini, yang secara terus-menerus, maka conveyor belt lebih efektif dalam mengangkut material dalam jumlah yang sangat besar jika Anda bandingkan dengan alat pengangkut konvensional seperti truk. Kerja alat ini ada inlet pada bagian sisi tail conveyor, bekerja dengan bantuan chute plus bagian head material yang membuat sabuk kembali berbalik arah saat tiba di lokasi yang Anda sesuaikan. Sabuk akan digerakkan oleh sebuah drive atau head pulley dengan sumber tenaga motor penggerak. Head pulley lah yang bertugas menarik sabuk dengan prinsip adanya gesekan antara sabuk dan permukaan drum. Hal ini akan sangat mempengaruhi kapasitas perpindahan. Memindahkan material yang terletak di atas belt, di mana sesudah sampai di ujung belt, material akan dicurahkan akibat belt berbalik arah. Drive atau head pulley menggerakkan belt dengan memakai motor penggerak. Prinsip yang digunakan head pulley untuk menarik belt adalah adanya gesekan antara permukaan drum dengan belt, mengakibatkan kapasitas tergantung gaya gesek tersebut. Jadi, mengapa menggunakan belt conveyor? Kita bandingkan dengan truk conveyor jauh mampu memuat lebih banyak. Kapasitas angkut per jam jauh lebih besar. Adanya belt conveyor ini membuat proses produksi jadi lebih cepat dan efisien. Proses pemindahan barang dari satu segmen ke segmen lainnya bisa dilakukan dalam waktu lebih singkat. Jadi yang kedua ada manometer. Manometer ini terbuat dari pipa kaca dan logam. Yang terbuat dari pipa kaca ada dua. Yang pertama manometer raksa ujung terbuka dan yang kedua ada manometer raksa ujung tertutup. Jadi fungsi dari kedua manometer ini untuk mengukur tekanan gas sekitar 1 atmosfer dalam ruang tertutup. Yang kedua ada manometer logam. Jenis ini yang paling sering digunakan dalam industri kimia. Fungsi dari alat ini untuk alat pengukur tekanan gas. Alat ini umumnya mengukur tekanan gas yang dekat atau di bawah tekanan atmosfer karena tekanan atmosfer digunakan sebagai pengukur untuk perbandingan. Manometer biasanya diisi dengan cairan padat seperti merkuri atau minyak untuk menentukan tekanan gas. Keduanya berfungsi dengan menerapkan tekanan gas ke fluida padat di satu sisi, sementara tekanan atmosfer alami diterapkan ke sisi lainnya. Cara kerja alat tersebut
Sebagian besar kasus tekanan maka akan berhubungan dengan alat ukur yang terdiri dari tabung gas berbentuk U yang diisi dengan merkuri atau cairan lain. Umumnya salah satu ujung tabung manometer dibiarkan terbuka, rentan terhadap tekanan atmosfer. Sementara selang manometer terhubung melalui segel kedap gas ke sumber tekanan tambahan. Sementara biasanya terkait dengan tekanan gas, pengukuran manometer juga digunakan untuk mengukur tekanan yang diberikan oleh cairan. Karena pengukur tekanan manometer tidak memiliki bagian mekanis, maka tentu akan memerlukan perawatan minimal dan sangat akurat. Jadi, bagaimana dengan prinsip kerja manometer itu? Pasti prinsip ini atau pengukur tekanan ini sangat sederhana. Keseimbangan hidrostatiknya menunjukkan bahwa tekanan ketika cairan dalam diam sama pada titik manapun. Misalnya, jika kedua ujung tabung U dibiarkan terbuka ke atmosfer, maka tekanan pada setiap sisi akan sama. Sebagai akibatnya, tingkat cairan di sisi kiri akan sama dengan tingkat cairan di sisi kanan, keseimbangannya. Namun jika salah satu ujung tabung U dibiarkan terbuka ke atmosfer dan yang lainnya terhubung ke pasokan gas atau cairan tambahan, ini akan menciptakan tekanan yang berbeda. Sekian dari hasil kerja saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.